Rocky Gerung berusaha untuk mengumpulkan otak-otak yang rasional untuk menjatuhkan Jokowi, ya, sehingga siapapun yang membela Jokowi adalah orang-orang yang memiliki otak yang tidak rasional, ya. Kita akan diskusikan, tapi bukan soal yang ini, ada soal yang satu yang lain, di bukan partai politik. Baik teman-teman, terima kasih sudah menemani dan memberikan wawasan kepada saya untuk bertumbuh dalam opini publik, mengisi percakapan-percakapan di ruang publik, merespon isu-isu yang tentunya perlu kita respon karena potensial bisa merusakkan cara berpikir yang rasional bagi masyarakat kita, sehingga itu adalah sebuah potensi bencana, disaster brain, ya. Jadi bencana kecerdasan, sebut saja seperti itu, bagi bangsa dan negara kita yang membutuhkan kecerdasan yang otentik, kecerdasan yang jauh dari intrik-intrik politik dan sebagainya. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Sekali lagi, kita punya channel website di bukanpartaipolitik.com. Di situ sudah ada menu tentang about, ya, tentang. Teman-teman jika ingin berkomunikasi dengan Bukan Partai Politik bisa membaca alamat email yang disertakan di situ, dan tentu bisa berkontribusi dalam rangka menghadirkan pikiran-pikiran atau opini yang bisa dibaca oleh halayak, ya. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang persoalan Rocky Gerung yang sedang mengumpulkan sejumlah otak-otak yang rasional untuk menjatuhkan Jokowi. Tapi kita bicara tentang Pak Jokowi sendiri yang menurut saya perlu kita dorong hari ini untuk kalau melihat dinamika seputar dengan eksistensi partai, ya, yang selama ini banyak diduga dicurigai menebang mengambil alih PDIP lah, menebang pohon beringin lah, ya, mengambil alih PSI lah dan seterusnya. Maka saya kira in this time, in the best moment, ya, untuk Pak Jokowi sekarang adalah mulai mendeklarasikan, ya, partai baru, ya. Apakah dimulai dengan pola yang seperti dibuat oleh Pak Suryo Paloh dengan membuat ormas organisasi masyarakat yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah partai Nasional Demokrat, ya, atau Nasdem, ya. Nah, kalau kita lihat urgensinya atau nilai pentingnya, arti pentingnya, saya kira inilah momen terbaik bagi Pak Jokowi untuk siap-siap untuk mendeklarasikan partai baru, ya, yang tentu kita lihat kalau pola di Beringin, Partai Golkar ini, partai yang berhasil memberanakkan, ya, memberanak pinakkan Gerindra dan juga Nasdem. Jadi ini menarik, ya, untuk melihat polarisasi. Dan saya kira ini juga saat yang tepat bagaimana PDIP itu harus diberanak-pinakkan, ya. Melahirkan apa yang kalau ada PDIP, ya, dari PDI menjadi PDIP dan kemudian bermetamorfosis juga menjadi partai baru, ya, di bawah komando Pak Jokowi, guru bangsa, ya, saya kira demikian, dengan usulan, ya, nama Partai Demokrasi Indonesia Nusantara. Jadi PDIN, ya, Partai Demokrasi Indonesia Nusantara, atau sebut saja Partai Nusantara, ya. Silakan saja di obok-obok. Saya kira Projo, ya, ormas Projo ini kemudian sudah harus diberikan bentuk secara konstitusional untuk lebih terbentuk, ya, wujudnya dengan pendekatan kepartaian, karena ini penting, ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya kira Pak Jokowi sangat masih memiliki para pendukung-pendukung, loyalis-loyalisnya, dan saya kira ada banyak sumber daya yang sudah dimiliki setelah beberapa waktu. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek ketika rakyat kemudian betul-betul fall in love, ya, fall in love with Jokowi, Mr. Jokowi atau Pak Presiden kita. Jadi jatuh cinta dengan Pak Jokowi, dan itu sudah terbukti bagaimana kekuatan-kekuatan masyarakat yang lain yang sekelompok dengan Pak Rocky Gerung yang sedang sekali katakan tadi mengoleksi, ya, para insan-insan yang otaknya rasional untuk menjatuhkan Pak Jokowi sebelum, ya, harapannya jatuh secara tidak normal, jangan sampai normal. Nah, ini sebab ingin dicatatkan di dalam sebuah buku sejarah. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kita untuk, ya, yang otak-otaknya nggak rasional, ya,
ya biar aja. Mungkin kalau kita ikuti nalar beliau ya seperti itu. Ya kita mencoba untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang lain, ya pihak-pihak yang memang patut untuk diberikan dukungan. Bukan berarti yang lain tidak ya. Artinya setiap orang punya pilihan ya, punya keputusan untuk kemana kemudian dia menginvestasikan suara yang dia miliki. Apakah bukan partai politik kemudian berpihak dan tidak netral? Iya, kenetralan kita adalah keberpihakan pada yang pantas untuk dipihaki gitu loh. Bukan berarti kemudian akan kebal bahwa kita tidak bisa mengkritisi ya. Saya kira nilai kritik itu sebenarnya positif, nilai kritik itu kita butuhkan. Jauh lebih baik kita berkawan dengan orang-orang yang secara tulus mengkritik kita daripada kemudian memuji, ya kemudian pujian itu tidak sebanding atau tidak match dengan realitas. Ya. Berbeda kalau kemudian kita memberikan sebuah catatan kritis yang memang betul-betul menyasar pada sebuah prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan secara etik, ya, secara moral, secara akademik. Nah, itu tentu bukan sebuah kritik yang berharga. Kalau kita lihat misalkan kritik Pak Rocky Gerung ini kan memang tujuannya itu determine-nya itu adalah memang kejatuhan Pak Jokowi yang berbanding terbalik dengan masyarakat yang mungkin sudah nggak perlu berpikir secara rasional lagi, tapi mereka masuk lebih jauh, meresap ke dalam relung hati mereka untuk mengatakan thank you Pak Jokowi, thank you Mr. Presiden karena sudah memberikan apa yang mereka harapkan ya, secara mayoritas masyarakat menerima Pak Jokowi sebagai hero ya, sebagai pahlawan bagi mereka dan itu kita patut apresiasi. Dan bagi mereka yang juga memberikan catatan-catatan kritik ya nggak apa-apa juga ya, namanya demokrasi ya. Tetapi sekali lagi demokrasi ini berbicara tentang gagasan, bukan bicara tentang orang ya. Karena personalitas itu sekali lagi ada punya kecacatan-kecacatan, retak-retak yang tidak perlu disampaikan. Ada mekanisme kelembagaan, mekanisme kenegaraan yang memastikan bahwa kontestasi kekuasaan itu dimulai dengan kontestasi gagasan ya, kontestasi yang saling memuliakan, yang saling memberikan martabat kepada setiap orang sehingga masyarakatlah yang kemudian menentukan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Nah, jadi teman-teman saya ingin mengakhiri percakapan ini melempar sebuah isu yang mendorong sebuah proses perupaan dari Projo menuju Partai Demokrasi Indonesia Nusantara yang tentu akan langsung diketuai oleh Pak Ketua Umum Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar, kita sampaikan dan kita dorong buat semua-semua yang sepihak, seide, segagasan dengan pikiran ini atau kemudian mengusulkan pikiran-pikiran yang lain. Saya kira sulit bagi Pak Jokowi untuk bisa hadir di Pohon Beringin, ya cukup saja adalah kader-kader beliau. Begitu juga di dalam Gerindra dan yang lain-lain ya, bukan karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Gerindra atau Golkar tidak baik ya, tapi saya kira Pak Jokowi jauh lebih baik jika berdiri membangun partainya sendiri bersama dengan rakyat yang sepakat 58%. Ya, saya yakin akan ada aliran-aliran masuk dari berbagai macam penjuru partai-partai untuk kemudian ikut berbaris bersama Pak Jokowi. Ya, berapa Pak Jokowi, Mr. Presiden, kita tunggu ya sebelum menyelesaikan masa kepemimpinan 20 Oktober, ya sebaiknya ada deklarasi tentang Partai Demokrasi Indonesia Nusantara, bukan partai politik.